Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Saiful Karim berasal dari Garut, Jawa Barat. Saya kadang-kadang suka bingung ya lihat orang. Ingin kaya datang sama orang yang pinter padahal miskin gitu. Harusnya kan datangnya sama orang kaya, betul nggak? Atau lihat rumahnya udah kayak gitu, bukan merendahkan ya. Ya udah jangan dilanjutkan. Nanti pasti ujungnya penggandaan uang. Nggak jelas. Ujung-ujungnya tipu-tipu Bapak Ibu. Nih saya kasih tahu. Ibu Bapak masih ada nggak yang anak-anaknya susah cari kerja sampai sekarang? Masih ada? Nih yang ada, nggak apa-apa, saya kasih tahu. Bukan disuruh baca surat ini, surat itu sekian kali tiap malam Jumat. Bukan. Ibu bapak telusuri. Waktu itu anak kecil, berapa kali ibu bapak mengatakan pada anak, "Nak, cari kerja itu sekarang susah." Berapa kali? "Nak, cari uang itu susah. Nak, cari uang itu harus kerja keras." Berapa kali kata-kata itu masuk ke anak kita? Awalnya cuma di pikiran sadar, karena saking seringnya berkata-kata, jebol masuk ke subconscious mind, namanya alam bawah sadar, jadi memori. Setelah jadi memori, jadi program. Makanya anak ini ngelamar ke sana ke sini susah, karena programnya juga susah. Bikinan siapa? Nah ini ya, kalian itu suka aneh ya. Anak disuruh uangnya banyak, betul nggak? Tetapi lupa bahwa sebetulnya pernah dimasukkan kepada otak anak. Kalau cari uang itu susah. Saya cuma ingin menyadarkan Bapak Ibu. Sok sadar atuh. Betul nggak? Iya. Mau didoakan pakai doa apapun sama Bapak Ibu, gak dirubah cara berpikirnya. Karena miskin itu sekarang sudah ditemukan rumusnya. Miskin berasal dari perasaan miskin. Nih saya kasih tahu. Saya ngajar mata kuliah kewirausahaan di universitas. Saya ajak mahasiswa saya ke PVJ. Silakan berbaur. Saya nunggu aja di warung kopi. Masuklah ke toko sepatu Adidas, ke kaos-kaos yang branded, masuk. Semuanya masuk. Setelah itu saya panggil. Gimana? Kamu tadi masuk ke toko apa? Adidas, Pak. Gimana perasaan kamu lihat sepatu yang bagus-bagus? Wah, uang dari mana, Pak? Tuh. Ketika dia bilang, wah, uang dari mana? Dia tidak punya kesempatan untuk pakai sepatu itu. Tapi kalau dia bilang, yes, Pak, saya lihat sepatu yang bagus, keren, cocok dengan anatomi tubuh saya. Kayaknya saya kalau pakai sepatu itu keren, Pak. Saya pasti balik lagi. Pasti balik lagi dan bisa beli sepatu itu. Tapi yang perasaannya tidak pantas. Perasaannya saya tidak mungkin beli sepatu itu. Tambah lagi untuk makan aja tidak punya uang. Karena dia sedang mengukur Allah dengan saldonya dia saat ini. Coba ya kayak gini-gini Bapak Ibu pernah disadari? Tidak. Makanya saya kuliahkan. Pelan-pelan kuliah kesadaran ini. Saya kuliahkan. Saya yakin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti mekanisme alam semesta untuk membuat kita hidup menakjubkan, semua hidup kita pasti menakjubkan. Saya sudah buktikan. Menakjubkan Bapak Ibu, hidup itu. Menakjubkan. Jadi, pendekatannya sekarang harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu kuncinya adalah harus berbasis pada masalah. Yang kedua, pendekatan untuk mengajarkan anak-anak di era sekarang ini harus terbebas dari dogma dan doktrin. Pokoknya lakukan saja, jangan banyak tanya. Itu dogma, itu gak laku lagi Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin munafik aja, di depan kita seperti baik, pada di belakang tidak melakukannya. Di depan Bapak Ibu sholat, di belakang tidak sholat. Kenapa? Mereka juga tidak merasakan antara sholat dengan tidak sholat perbedaannya apa. Bahkan mungkin dia lihat teman-teman yang sholat pun kelakuannya tidak menunjukkan keteladanan apa-apa. Apalagi dikepung dengan berita-berita yang begitu gencarnya. Ternyata orang-orang yang bergelut di bidang yang disebut dengan agama pun
ternyata perilakunya tidak bisa menjamin. Apakah bisa dibendung mereka dari semua informasi ini? Gak bisa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya ingin kasih tahu ya, ceramah saya hanya untuk orang-orang yang terbuka pikirannya, bukan untuk para skeptis yang tidak siap dengan perubahan. Yang masih senang di zona nyaman, masih menggunakan pendekatan-pendekatan jadul zaman dulu, jangan dengar ceramah saya, skip aja. Sederhana kan? Tidak usah mencaci maki saya. Kasihan. Kan yang rusak Anda. Saya tidak nanggapin. Yang ketiga, pendekatan agama untuk generasi sekarang ini harus menggunakan 3 asas ilmu. 1, harus menggunakan asas koherensi. Apa yang disampaikan kepada mereka tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Contoh Bapak Ibu. Contoh sederhana aja. Anak-anak tuh sudah tahu kalau Allah itu bersama mereka. Bahkan anak-anak banyak yang sudah tahu kalau Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Pusing gak anak kalau Allahnya dekat, kemudian rumahnya ada di mana? Pusing kan? Betul gak? Katanya Allahnya dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau Allah dekat kan harusnya rumahnya dekat, Bapak Ibu. Tapi diajarkan bahwa Allahnya dekat, tapi rumahnya entah di mana. Memenuhi asas koherensi gak? Bertentangan gak? Bertentangan. Gimana coba menyelesaikan masalahnya? Kan harus pinter orang tua. Betul nggak? Disinilah orang tua harus pinter, belajar. Lalu menggunakan otoritas. Kalau kamu nggak nurut sama ibu bapak, pisah. Nah, bukan solusi Bapak Ibu. Nggak ada bekas anak. Betul nggak? Tuh. Jadi sebetulnya yang guru tuh orang tua atau anak? Nah, sekarang pandang anak kita jadi guru kita. Kreatif nanti Bapak Ibu. Ngerti tadi, koherensi, ngerti? Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Pernah nggak Bapak Ibu ada anak nanya, yang kentut pantat, yang dibasuh muka, pernah nggak? Gimana coba menjelaskannya kalau nggak pinter? Betul nggak? Anak-anak generasi sekarang itu lahir di abad 21. Ciri manusia abad 21, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Tidak bisa. Dia tidak boleh lagi berhubungan dengan siapa. Nggak bisa. HP-nya dibawa kemana-mana dan dia bisa akses sumber informasi dimanapun. Setuju? Oke. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Bahwa apa yang dibicarakan pada mereka itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Gak bisa Bapak Ibu ngomong sama anak-anak, kamu kamu sholat ya, sholat. Nanti kamu dapat pahala di surga, di akhirat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Apa yang bisa dilakukan? Lihat nih Bapak Ibu sholat. Dirasakan oleh anak-anak. Oh iya ya, setelah ibu bapak sholat itu sekarang ibu bapak gak marah-marah lagi, kata anaknya. Ya udah deh, kalau gitu saja mau sholat. Ibu bapak sholat, pakai ilmu. Nanti di akhirat dapat ini, dapat itu. Ibu bapak sendiri masih marah-marah, dikit-dikit jengkel. Main usir. Coba, berlawanan gak dengan akal pikiran anak? Cenah karasaeun tah. Ku nusok karar itu teh. Harus memenuhi asas korespondensi. Ini belum pakai ayat Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu supaya tuntas. Nyata dan bisa dibuktikan. Anak-anak sekarang apapun harus bisa dibuktikan Bapak Ibu. Harus bisa dibuktikan. Saya mengajarkan sama anak-anak saya, nah pikiran dan perasaan itu energi. Saya bilang gitu. Dan ketika kita berpikir dan merasa, sebenarnya kita sedang jadi medan magnet yang memancarkan medan elektromagnetik ke semesta dan menggetarkan apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Saya buktikan dengan keseharian saya. Lihat sekarang, apa yang ayah lakukan. Saya ingin bangun rumah, pikirkan, rasakan. Saya ingin bangun kos-kosan, pikirkan, rasakan.
Saya ingin punya mobil, pikirkan, rasakan. Semua nyata. Akhirnya mereka, oh iya ya, yang diajarkan ayah itu betul. Karena kita bukan mengajarkan sesuatu yang halusinasi. Mengajarkan sesuatu yang nyata. Saya ajarkan, pikirkan, rasakan. Pikirkan, rasakan. Dan rasakan seolah-olah yang kamu pikirkan itu sudah terjadi. Dan anak-anak saya meniru. Oh iya betul ya. Dasar ya hidup. Itu kan? Karena ada bukti. Itu namanya asas korespondensi. Tidak bisa anak-anak diajarkan. Pokoknya kamu lakukan. Lakukan ini, lakukan ini. Nanti kamu dapat ini, dapat itu. Nanti. Nggak bisa. Nih. Jadi ramalan Rasulullah bisa terjadi. Islam cuma tinggal namanya. Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Bahkan ada yang menantang sama saya. Menantang untuk bertanding baca Quran. Maksudnya baca bahasa Arabnya. Mau kasih hadiah 1 miliar katanya. Buat apa saya menerima tantangan itu? Di zaman Nabi Muhammad juga gak ada orang baca Quran. Betul gak? Lah Quran lagi canaya. Masa saya ikut-ikut gila? Udah, abaikan aja. Pada 1 miliar ibu bapak. Saya lahir di keluarga yang dari kecil tuh belajar Quran. Saya hidup itu di masjid. Ya di masjid. Saya hidup di kampung. Di kampung saya itu speakernya nggak berhenti tuh baca Quran. Sampai sekarang. Jadi buat apa saya meladeni pertandingan? Pertandingan itu namanya musabaqah. Agama itu bukan untuk dipertandingkan. Agama itu harus ditunjukkan. Akhlak kita lebih baik atau tidak. Itulah. Makanya Nabi Muhammad diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilmu yang diajarkan kepada anak-anak itu, ya, kepada generasi sekarang ini harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memiliki nilai manfaat. Masih ingat gak tadi? Ketika anak diajarkan puasa. Dan diajarkan puasa itu untuk kesehatan. Mau tuh anak puasa. Karena dia mau sehat. Dia mengerti bahwa sehat itu penting. Untuk anak seperti itu. Gak masuk. Dogma-dogma. Pahala, surga, neraka. Gak masuk. Belum masuk. Perlu penjelasan lagi. Apalagi gak bisa menjelaskan Bapak Ibu ditanya sama anak. Pahala itu apa? Oh, pahala itu nama bis, nak. Pahala kencana. Tambah pusing kan anak kita, betul nggak? Nah, yang berikutnya, apapun yang diajarkan pada generasi sekarang, ini generasi ya, abad 19 ke sini, itu harus universal. Kebenaran ini harus bisa diterima oleh siapapun, apapun keyakinannya. Gak bisa dia kooptasi, apalagi diajarkan yang lain salah, yang ini paling benar. Gak bisa, kalau mereka tidak bisa menerima argumen itu yang masuk akal. Contoh Bapak Ibu, ajarkan pada anak-anak, inti sari agama adalah kasih sayang. Universal? Universal. Kasih sayang itu diakui gak oleh semua keyakinan? Diakui. Oleh karena itu kalau kamu ingin disebut agamamu paling bagus, ya munculkan kasih sayang. Bukan mengklaim, memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau keyakinan saya paling bagus. Tapi tunjukkan nilai-nilai universalnya. Kamu lebih berbudi, lebih ramah, lebih kasih sayang, bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Saya yakin orang akan bersimpati kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan yang terakhir dari saya. Metodologi untuk pembelajaran agama dalam konteks kekinian. Sudah tidak boleh lagi menggunakan kekerasan dan paksaan. Saya suka lihat yang lucu-lucu di kehidupan ini. Biasanya menjelang bulan puasa. Ada yang risetnya tidak terlalu serius. Kejahatan di bulan puasa ternyata meningkat. Apalagi menjelang Lebaran. Bahkan orang mudik merasa tidak aman. Padahal habis puasa. Lucu kan? Digembleng 1 bulan puasa. Ya.
Tetapi kejahatan meningkat. Bahkan menjelang Idul Fitri, orang-orang mau pulang kampung pun merasa tidak aman. Dan banyak kejadian mereka yang pulang kampung, rumahnya dibobol maling. Bayangkan, ini kejadian setelah Idul Fitri. Coba Bapak Ibu pikirkan, masalah bukan? Masalah. Ini di mana sebetulnya masalahnya? Tapi nggak ada yang memikirkannya. Kenapa? Sudah Lailatul Qadar, sudah i'tikaf, sudah hatam Quran 30 juz. Hasilnya subhanallah. Di jalan aja mobil saling serobot. Lihat mata-mata yang nyolot, luar biasa. Itu pengalaman mudik. Padahal di bulan suci namanya Ramadan. Pernah nggak Bapak Ibu ada kepenasaran dengan saya seperti itu? Ada? Harusnya penasaran. Ya? Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Itu baru kuliah ringkas-ringkas yang sederhana ya. Kita bicara fakta-fakta yang terjadi, lalu semoga setelah itu memunculkan satu keinginan. Oh, oke. Jangan-jangan yang selama ini saya pelajari ini bukan perintah Allah. Ini jangan-jangan saya cuma mengikuti perintah seperti kebanyakan orang, masuk dalam level tradisi. Sehingga jangan-jangan saya cuma menjalankan tradisi-tradisi itu, tapi saya tidak menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. Oke, sekarang saya akan loncat lebih jauh lagi. Bapak Ibu, pakai listrik di rumah? Oke. Berapa watt? Teuing cenah sabaraha. Nu penting mah hurung. Kalau habis keramas yang penting hair dryer nyala. Yang penting kalau di dapur blender nyala, itu aja. Ya? Oke, nggak apa-apa. Karena kebiasaan kita begitu. Bapak Ibu, listrik ini ditemukan dalam proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai sekarang kita hidup di abad di mana listrik sudah mendominasi segala aspek kehidupan. Ya. Kita sekarang Bapak Ibu sedang menggunakan listrik itu namanya listrik arus bolak-balik. Disebut alternating current. Dulu sebelum Nikola Tesla lahir, semua orang di dunia menggunakan listrik arus arah namanya. Direct current. Dan ternyata lompatan teknologi membuat sekarang ini semua orang bisa menggunakan listrik, dan listrik yang digunakan itu dibandingkan dulu zamannya arus arah ke arus bolak-balik mengalami loncatan yang sangat luar biasa, lebih efektif dan efisien penggunaannya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kita ini kan terkadang sekarang ini tidak pernah tahu asal usul, sehingga rasa syukur kita terhadap apa yang ada ini kurang. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana ya listrik itu ditemukan? Siapa-siapa saja orang yang merintis listrik itu sampai kita bisa menikmati semua energi listrik dalam segala aspek kehidupan? Pernah nggak? Tidak. Padahal Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, firman beliau begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptaan alam semesta ini sebagai ciptaanku, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Jadi ternyata alam semesta ini adalah jalan untuk mengenali aku. Jadi ilmu pengetahuan itu sekarang sudah menjadi pintu, portal untuk memasuki, mengungkap segala rahasia yang tersembunyi di alam semesta. Sehingga dengan demikian,
pada titik tertentu akan terjadi pertemuan antara spiritual dengan ilmu pengetahuan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Lihat saya semuanya. Banyak gak orang sekarang yang praktek healing dengan menggunakan energi? Banyak kan? Sekarang sedang naik daun tuh praktek healing yang semacam itu. Tapi kita tidak mengerti, ini lompatan ini dari mana asalnya? Nah, bayangkan ya, kita ini beragama masih ribut soal batal wudhu, batal puasa, batal sholat, dan dari tahun ke tahun pelajaran agama itu-itu saja. Sementara para fisikawan sekarang sedang fokus untuk memburu yang namanya God particles. Partikel Tuhan. Yang kemudian disebut Higgs boson. Penemunya adalah, pencetus utamanya adalah Peter Higgs. Peter Higgs ini adalah pencetus tentang adanya suatu partikel di alam semesta yang sangat halus. Dan itu adalah lebih kecil dari partikel-partikel subatomik yang kemudian oleh media dipopulerkan sebagai God particles. Orang pemikirannya sudah sampai di situ. Dan pemikiran ini akan merevolusi keyakinan. Kenapa begitu? Bapak Ibu lihat saya semua. Bapak Ibu sekarang bernafas. Dari mana nafas itu diambil? Dari sini. Oke? Dari sini kan? Ketika Bapak Ibu bernafas, berarti Bapak Ibu mengambil energi. Setuju? Setuju ya? Oke. Dan itu energi yang paling besar yang disediakan semesta buat kita. Orang boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari dan masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak mengambil nafas dari ruang kosong ini 5 menit. Setuju? Kalau begitu, mana energi yang lebih besar? Dari makanan, dari minuman, atau dari ruang kosong ini? Oke. Sadar nggak? Sadar ya? Baru sekarang sadarnya. Berarti setuju gak dengan saya? Kalau ruang kosong ini adalah ruang energi. Orang fisika menyebut ruang kosong ini adalah quantum field. Medan kuantum. Fluktuasi dari energi halus yang disebut dengan energi universal. Sekarang kita pakai ayat. Pernah gak Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku meliputi seluruh ciptaanku. Aku meliputi seluruh makhluk dan aku meliputi seluruh semesta raya. Jadi, kita ini sekarang diliputi oleh Allah. Kata siapa? Kata Allah. Faktanya, yang meliputi kita apa? Ya, buktikan. Saya diliputi ini kan? Bapak Ibu diliputi juga kan? Diliputi ini kan? Ya? Ulangi. Sesungguhnya aku meliputi segala manusia. Betul nggak? Seluruh manusia diliputi oleh ini. Oke? Jadi sesuatu yang selama ini kita sebut kosong, ternyata tidak benar-benar kosong. Secara nyata kita bisa merasakan bahwa kita bisa mengambil energi dari ruang kosong ini tanpa batas. Setuju? Berarti ini ruang energi? Oke. Dan kita diliputi oleh energi? Oke. Berarti Allah mengatakan sesungguhnya aku meliputi kamu sedangkan kita diliputi oleh energi. Berarti Allah itu sebetulnya siapa? Makanya ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan
Dan energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, siapa? Kalau tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, berarti dia kekal abadi. Sedangkan diri sejati kita yang bernama jiwa, kan di dalam jiwa, jiwa itu adalah bagian kecil dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kalau ini adalah energi tanpa batas, yang namanya energi universal, berarti yang namanya ruhku adalah bagian dari energi universal itu. Dan itu ditiupkan ke dalam diri kita. Berarti yang ditiupkan kepada kita itu energi. Sedangkan energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Berarti energi kekal abadi. Berarti jiwa kita kekal abadi. Oke. Kalau jiwa kita kekal abadi, kenapa ada kematian? Lalu kematian itu apa sesungguhnya? Sekarang pahami. Ternyata yang namanya jiwa itu energi. Jiwa itu adalah energi, frekuensi, vibrasi. Jadi sekarang yang namanya jiwa yang sedang menghidupi kita saat ini adalah energi yang memiliki frekuensi tertentu yang sedang hadir di sini. Pada suatu saat. Energi ini tahu kalau tubuh kita tidak layak pakai lagi. Tidak resonan lagi secara fisik dengan energi itu. Maka energi itu akan memilih keluar dari sini. Itu yang disebut dengan proses transisi energi. Pertanyaannya, ketika keluar dari sini, energi itu masih ada? Jadi yang namanya mati itu sebetulnya cuma transisi energi. Memasuki dimensi yang baru. Dia bergetar, bervibrasi di dimensi baru itu. Untuk melanjutkan proses perjalanan selanjutnya. Untuk menemukan tubuh material agar dia beresonansi lagi. Itu yang disebut dengan kehidupan demi kehidupan yang selanjutnya. Lalu kenapa sekarang manusia menjadi takut dengan kematian? Selama ini kita menganggap yang namanya Tuhan, Allah, apapun namanya. Itu adalah suatu entitas eksternal. Yang di luar diri kita. Yang bisa diperintah oleh kita sesuka kita. Padahal dia adalah energi yang meresap pada seluruh ciptaannya tanpa batas. Bayangkan ya, ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu sudah bicara ini. Sudah bicara ini. Apalagi sekarang. Teknologi sudah begitu luar biasa membuktikan semuanya. Sesuatu yang dulu disebut mistis. Bahkan sekarang sudah dibuktikan kebenarannya. Sesuatu yang dulu disebut metafisik. Bahkan sekarang jadi fisik. Contoh. Tidak ada orang yang bisa membayangkan dulu. Zaman telepon masih pakai kabel. Bahwa kita bisa menelepon tanpa kabel. Mungkin saat itu orang berpikir. Menelepon tanpa kabel. Itu adalah mistis. Tahayul. Itu hanya halusinasi pikiran. Tetapi kemudian ketika rahasia semesta terungkap oleh orang-orang yang tekun mengungkap itu. Dan dipakai oleh Allah untuk mengungkap rahasianya. Apa yang terjadi? Ditemukanlah teknologi nirkabel. Sehingga sekarang tidak usah repot dengan kabel. Kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di belahan dunia manapun. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika menerima WA, sebut saja isinya video, sebut saja isinya audio atau lagu, sebut saja isinya adalah tulisan, apakah yang datang ke sini itu adalah gambar? Apakah yang datang ke sini itu adalah suara? Apa yang datang ke sini itu rabul, tuh tulisan? Bayangkan. Di masjid ini semua orang dapat WA isinya tulisan. Kalau tulisan itu bisa disaksikan, betapa pusingnya kita di sini. Betul? Semua itu nyaris tidak kelihatan. Tetapi ternyata nyata dan bisa dibuktikan. Buktinya HP kita bergetar, WA masuk.
tulisan masuk, video masuk, audio masuk, lagu masuk, caci maki juga masuk. Betul? Jadi yang datang ke sini apa Bapak Ibu? Energi. Yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Lalu energi yang masuk ke sini itu apa sebetulnya di dalamnya? Di balik energi itu ada yang namanya informasi. Informasi wujudnya video, audio, tulisan. Sehingga Bapak Ibu bisa terima informasi. Oh, ternyata suami saya lagi di kantor. Kan informasi. Tapi yang datang ke sini apa? Energi. Jadi di balik energi ada apa? Informasi. Kan semuanya yang mau disampaikan bukan energinya. Yang mau disampaikan adalah informasinya. Setuju? Sekarang Bapak Ibu. Di sini ada lautan energi. Apakah di sini ada informasi? Kenapa ya sekarang kita tidak bisa menangkap informasi yang berjubel di sini? Kenapa ya para nabi, para rasul bisa menangkap informasi yang berjubel di sini? Kok kita tidak bisa? Di mana perbedaannya? Perbedaannya, para nabi, para rasul dan orang-orang suci hidup selaras dengan alam. Maka dia menjadi sefrekuensi energinya dengan energi universal yang ada di alam ini. Sehingga setiap saat terjadi resonansi. Apa yang terjadi? Informasi yang dibalik energi ditangkap oleh intuisinya. Sehingga mereka bisa menyampaikan intuisi itu sebagai firman-firman Tuhan. Keren gak kalau dipahami begini? Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu sebetulnya getaran-getaran ilahi. Energi. Kalau itu bisa ditangkap, bisa. Gimana caranya? Resonansikan dirimu dengan frekuensi universal dari alam semesta ini. Itulah kenapa agama kamu gak boleh bohong, kamu harus jujur, kamu jangan nyakitin orang, kamu jangan iri, jangan dengki. Semua itu adalah kegelapan yang membuat kita menjadi beda frekuensi dengan frekuensi universal alam semesta. Itu yang menyebabkan kita merasa terasing di kehidupan ini. Bapak Ibu, energi yang di sini itu ada energi yang bersifat fisik, bisa ditangkap oleh alat komunikasi ini. Tapi ada energi yang berlimpah yang sekarang masih metafisik. Karena apa? Teknologinya belum sampai ke sana. Tetapi saya jamin suatu saat, sekarang sudah masuk pada abad quantum field, medan kuantum. Bahkan energi yang metafisik di sini itu suatu saat bisa ditangkap dengan instrumen yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi ke depan ini Bapak Ibu, semua hal-hal yang bersifat spiritual, yang dulu dianggap mistis dan tahayul, suatu saat mungkin bisa ditemukan alat ukurnya. Teknologi sedang mengarah ke sana. Sementara pelajaran yang kita sampaikan pada anak-anak masih pelajaran zaman baheula. Sementara anak-anak disuruh belajar bioteknologi, bioelektrik, biofisika, kuliah di perguruan tinggi. Dan mereka menganggap pelajaran yang mereka dapat di universitas seakan-akan itu adalah urusan duniawi yang terpisah dengan agama. Karena kita memahami agama bahasanya harus bahasa tertentu. Sedangkan bahasa energi universal ini adalah bahasa universal. Bahasa rasa yang bisa ditangkap oleh akal universal. Oleh karena itu tubuh kita ini punya 5 tubuh. Yang pertama tubuh spiritual. Yang kedua tubuh intuisi. Yang ketiga tubuh energi. Yang ketiga tubuh mental. Yang keempat tubuh energi. Dan yang kelima adalah tubuh fisik yang paling kasar. Nah sekarang Bapak Ibu, tubuh fisik yakin yang paling kasar? Oke, ada berapa tubuh tadi? Tubuh spiritual, paling tinggi. Tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Setuju ya, tubuh fisik paling kasar? Oke. Sekarang kita sedang menangkap semua yang ada di alam semesta ini sebagai realitas dengan menggunakan tubuh fisik, bukan? Setuju? Setuju ya?
Di tubuh fisik ada yang namanya panca indera. Nah, panca indera ini berarti terbatas atau tidak terbatas? Contoh, panca indera tidak bisa melihat semua gelombang elektromagnetik yang ada. Ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke HP ini nggak bisa lihat. Cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang bisa disaksikan oleh panca indera cuma cahaya ini aja, yang warna putih. Padahal di sini ada banyak spektrum gelombang elektromagnetik yang tidak tampak. Terbatas? Oke. Telinga kita hanya bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz gak terdengar. Di atas 20.000 tidak terdengar. Gak jelas lagi. Bahkan rusak telinga kita. Ada batasan? Oke. Kesimpulannya. Apakah realitas semesta yang Bapak Ibu lihat dengan panca indera adalah realitas yang sebenarnya? Bukan. Karena kita melihat dengan sesuatu instrumen yang sangat terbatas. Kesimpulannya, apakah realitas ini misteri? Apakah di sini banyak rahasia? Banyak. Apakah di sini ada rahasia yang tanpa batas? Ini masalah. Dulu setelah Islam itu ditinggalkan Nabi Muhammad, lahirlah ulama-ulama besar, penulis-penulis tafsir dengan pemikiran mereka yang cocok di zamannya mereka sendiri-sendiri. Dan setelah mereka, lahirlah orang-orang skeptis yang menganggap seakan-akan ajaran yang paling benar adalah ajaran yang dulu. Dan sekarang tidak boleh lagi ada pemikiran-pemikiran baru tentang ajaran. Berlawanan gak dengan hukum alam? Kenapa sekarang tidak muncul para pemikir Islam lagi? Kenapa? Karena kalau berbeda sedikit langsung dibilang sesat. Berbeda sedikit langsung sesat. Ini yang menghukumi kita. Jadi kita dipenjara. Dipenjara oleh pengetahuan yang sempit. Yang kedua, dipenjara oleh metodologi. Yang itu saja dari waktu ke waktu yang sudah usang. Pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan sekarang masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti di zaman dulu. Padahal kata Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Di zamanmu nanti, teknologi sudah berkembang, peradaban sudah berkembang. Kamu hidup saja di zaman di mana kamu hidup. Gak ada HP zaman Rasulullah. Gak ada WA. Gak ada Google. Gak ada YouTube. Sekarang ingin supaya manusia dibatasi begitu? Siapa yang mau membatasinya? Ini saya kasih tahu. Kalau ceramah yang saya sampaikan ini salah, bikin ceramah tandingan untuk meluruskan yang benarnya seperti apa. Biarkan masyarakat yang memilih. Bukan dipaksakan masyarakat tidak boleh dengar ini, harus dengar itu. Itu pendidikan masa lalu. Jadi hari ini kuliahnya agak berat sedikit. Oke. Berarti jiwa ini energi bukan? Energi. Berarti jiwa itu kekal apa tidak? Kekal. Jadi sebetulnya ketika kita mati, jiwa kita tidak hancur. Akan meneruskan perjalanan dalam dimensi frekuensi dan vibrasi yang baru. Energi sama dengan konstanta kali frekuensi. Energi dalam fisika adalah H konstanta Planck dikalikan frekuensi. Jadi di alam semesta ini ada suatu konstanta. Ada yang konstan. Dan agar energi meningkat, tidak boleh meningkatkan yang konstan. Rubah frekuensinya. Makanya kita berbuat amal. Kita memberi pada orang. Hadirin, tidak ada pemberian buat orang lain. Semua pemberian adalah meningkatkan frekuensi kita. Sehingga energi kita naik. Saat kita keluar dari sini, kita punya dimensi baru. Dan kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Naik frekuensinya, naik energinya, naik frekuensinya, naik energinya. Terus sampai kita bisa resonan kembali dengan energi universal yang ada di semesta ini. Disitulah kita akan mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Saya coba menahan diri. Saya menjelaskan ini tidak menggunakan fisika yang rumit. Tidak menggunakan teori-teori yang disampaikan oleh para ilmuwan yang rumit. Seperti Nikola Tesla, Biot Savart, ya, Wilson Sommerfeld, ahli-ahli fisika kuantum. Saya menghindari dari itu. Saya coba membuat semuanya supaya koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Jadi Bapak Ibu, setelah ini tidak usah takut lagi dengan kematian. Kan tidak ada yang mati, kan jiwa abadi. Kalau tubuh ini diganti dengan tubuh yang baru, justru bagus daripada tubuh ini. Tubuh lama, udah letoy. Betul nggak? Bukankah itu adalah karunia semesta yang sangat luar biasa? Di kesempatan yang kemarin, saya cerita tentang MRI. Masih ingat? Magnetic Resonance Imaging. Saya bicara CT scan, ya, computerized tomography scan. Kan semua itu sebetulnya produk-produk dari yang sesuatu yang dulu dianggap metafisik sekarang sudah menjadi fisik. Bahkan yang sekarang dianggap metafisik nanti ke depan akan menjadi fisik. Jangan-jangan nanti ke depan ada alat ukur untuk mengukur rasa marah. Ada alat ukur untuk mengukur rasa jengkel. Nanti ke depan akan ditemukan alat ukur untuk mengukur seberapa dalam iri hatinya. Bisa. Karena kemungkinan masalah-masalah mental nanti yang sekarang metafisik akan menjadi fisik. Temuan-temuan tentang partikel-partikel subatomik sudah mengarahkan ke sana. Bukti. Dulu yang tidak terlihat terbungkus di perut kita dengan MRI semuanya jadi kelihatan jelas. Ada batu di ginjal, dulu nggak bisa kelihatan, sekarang terang benderang batunya. Jadi itu yang disebut dengan quantum tunneling effect. Itu yang disebut dengan efek terobosan kuantum. Kenapa? Karena manusia sadar sekarang bahwa yang disebut dengan materi ternyata gelombang. Yang disebut dengan gelombang ternyata materi. Itu namanya dualisme gelombang partikel. Itulah yang membuat MRI tercipta, CT scan tercipta. Dan dokter sekarang bekerja lebih mudah. Tidak menggunakan ilmu duga-duga. Betul nggak? Pasti. Kalau dulu duga-duga. Sudah dioperasi ginjalnya. Ternyata batuna. Betul nggak? Tapi kan tetap dibayar. Betul nggak? Paling juga ya. Yang membedahnya bisa beli batu. Buat bangunan. Batu tapi sekarang nggak bisa. Sudah ada MRI. Nah itu yang disebut dengan efek terobosan. Jadi Bapak Ibu, yang menerobos sampai bisa masuk, itu bisa memotret benda-benda yang tertimbun di perut di mana saja. Apa itu? Energi. Dia bukan sebagai materi, sebagai gelombang. Dan ternyata pemikiran-pemikiran klasik sekarang berubah menjadi pemikiran modern. Contoh gini, saya ingin menerobos tembok ini, saya harus punya energi yang lebih kuat daripada ikatan-ikatan molekul tembok ini. Saya baru bisa menerobos. Itu fisika dulu, fisika klasik. Ternyata itu gugur. Walaupun energi saya lebih rendah daripada energi ikat tembok ini. Kalau saya bisa berlaku sebagai gelombang, saya bisa menerobos tembok ini. Gagal teori fisika klasik yang dulu diganti dengan fisika. Makanya fisika modern berbicara tentang probability, kemungkinan. Jadi alam semesta ini begitu banyak kemungkinan. Karena isinya alam semesta ini adalah energi universal yang di dalamnya memuat berbagai macam kemungkinan. Jadi pemikiran deterministik seolah-olah itu suatu kebenaran. Hari ini salah. Itu adalah probability. Kebenaran yang berlaku hari ini. Besok-besok belum tentu jadi kebenaran lagi. Itulah pentingnya kita memiliki pemikiran yang terus berkembang. Ya, jadi nggak usah balik lagi ke siwak ya. Kalian buka puasa makan kurma.
Maniasa soleh. Karunya tuh tukang ganas, tukang salak. Bu, korma wae. Nah ibu, buka saumna ngau korma. Rasulullah juga dulu pakai kurma. Bu, Rasulullah pakai kurma bukan sebagai ajaran. Waktu itu di Arab, eueuh deui dahareun. Nu aya ngan korma. Dan nu hirup di ditu ngan tangkal korma. Bade kumaha atuh da teu aya ganas ibu di ditu mah. Ih, ibu-ibunya upami sasi Ramadan teh nya, upami meser korma teh asa tos di surga. Karunya tuh tukang ganas, tukang alpukat, tukang cau. Neng cau, teu aya pahalana Pak. Korma neng, insyaallah, masya Allah. Itu karena kebodohan kita sendiri. Mana tradisi, mana ajaran, kita tidak mengerti. Rasulullah hidup di tradisi beliau, ya pasti dong tidak mungkin melepaskan diri dari tradisi itu. Betul nggak? Ini saya kasih tahu, mohon maaf. Di Arab, perempuan Arab, itu suaminya berpoligami nggak masalah. Karena sudah tradisi. Di urang mah Tuhan nggak gantawang. Karena tidak ada tradisi. Betul nggak? Jadi sebetulnya karena tradisi aja. Kebiasaan. Di sana udah biasa. Di sini belum biasa. Nah tradisi sana tentu saja tidak bisa dong dibawa ke sini. Betul nggak? Karena tradisi ini berbeda. Makanya benar kata Gus Dur. Kalau kamu mau beragama Islam lah. Tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kalau kamu beragama Hindu saja. Tapi tidak mesti jadi orang India. Kan gitu kata Gus Dur. Beragama apapun tetap bangsa Indonesia. Merdeka. Oke. Jadi ini kuliahnya agak berat memang ya. Tetapi mengerti ya sedikit. Pesan spiritualnya adalah bahwa kita dikepung oleh energi. Bahkan energi tanpa batas ini mungkin suatu saat bisa diberdayakan untuk kepentingan manusia. Sekarang manusia berfokus pada energi matahari, energi fosil yang nampak. Tapi teknologi akan mengantarkan kita suatu saat. Ketika hilang energi matahari, hilang energi fosil, manusia akan sampai untuk menemukan energi tanpa batas di sini. Pasti itu. Ilmu pengetahuan sedang menuju ke sana. Makanya di Swiss sudah ditemukan pemercepat subatomik. Dan apa yang dicetuskan oleh Peter Higgs tentang Higgs boson sekarang sudah menjadi kenyataan. Ternyata Higgs boson ternyata memang benar-benar ada. Teknologi akan berubah ke depan. Gaul dikit ya. Demikian tausiah dari Ustadz Saiful Karim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.